Kenzo benar-benar marah ketika Kenzo melihat hasil dari dashcam tersebut. Ternyata memang Sandra adalah pelakunya. Ya tentu aja bagi Kenzo ini bukan hal yang betul-betul mengagetkan sebetulnya. Tapi bagi Kenzo tentu aja ya tetap aja kaget sih. Karena kok bisa Sandra udah ngelakuin itu tapi kayak nggak punya rasa bersalah. Dan hal inilah yang pada akhirnya membuat Kenzo pun juga betul-betul marah besar banget kepada Sandra atas apa yang Sandra lakukan kepada Mutiara. Apalagi kita pun juga semua tahu Kenzo itu sayang banget sama Mutiara, dan gak ada hal yang bisa bikin Kenzo bahagia sekarang selain melihat Mutiara yang sadar. Dan begitu tahu pelakunya adalah Sandra, tentu Kenzo pun juga nggak bisa tinggal diam lagi. Kenzo bener-bener muak, Kenzo bener-bener capek, marah, emosi, dan yang paling pentingnya Kenzo ingin segera membalaskan dendam Mutiara supaya gimana pun juga caranya membuat Sandra pun segera dipenjara. Ini bukan cuma omong kosong belaka, bagi Kenzo semuanya udah cukup. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa Kenzo akhirnya semarah ini? Tentu aja pasti bakal marah. Terus apakah semua ini bakal berlanjut untuk menangkap Sandra? Tentu aja. Karena balik lagi teman-teman, Kenzo di sini tuh udah bener-bener muak banget ya sama Sandra. Maksudnya selama ini pun juga hidup Kenzo diatur-atur. Tambah lagi ya, apa yang Sandra lakukan kepada Mutiara adalah perilaku yang sangat jahat dan gak bisa dimaafin. Jadi suka gak suka, mau gak mau ya harus dilawan teman-teman. Apalagi ini menyebabkan Mutiara itu sampai koma dan Pak Hadi meninggal dunia. Dan ini tuh gak bisa dibiarkan sama sekali. Ya Kenzo pun juga di kesempatan sebelumnya sempat bilang ya, kalau Kenzo tuh gak mau nge-spill orangnya siapa di depan Cynthia, Aditya dan juga Rianti, sampai Kenzo nemuin buktinya. Nah setelah menemukan bukti ini, Kenzo pun juga nggak langsung kasih tahu sih, tapi langsung beritahu kepada polisi terlebih dahulu sebelum akhirnya memberitahu Rianti, Aditya dan juga Cynthia. Dan semua orang pun juga reaksinya betul-betul marah banget. Ya mau gimana pun juga memang apa yang sudah terjadi ini tuh memang Sandra harus bertanggung jawab. Memang Sandra pasti bakal berkilah atau bakal ngeles ya. Ya rem mobilnya blong lah atau apa, ya silakan aja. Tapi mau gimana pun juga ya Sandra ini tetaplah orang terakhir yang sudah menyebabkan Mutiara itu seperti ini. Jadi Sandra nggak bisa lagi mengelak juga. Biarkan aja polisi menjalankan semua penyelidikannya dengan sangat baik. Karena kita juga semua tahu ya, agak malas sebetulnya Mimin ngarepin polisi di sinetron ini tuh kayak selalu berpihak tuh kepada orang jahatnya, justru bukan kepada orang baiknya. Ingat nggak dulu ketika Mutiara dituduh apa langsung ditangkap polisi, giliran Sandra udah jelas-jelas bersalah nggak pernah ditangkap. Makanya sinetron itu mendukung sekali kekerasan, mendukung sekali orang jahat, selalu kayak gitu kan ya dari awal sampai sekarang tuh. Tapi karena mungkin pengen ngasih efek jerah juga buat Sandra, jadi sekarang tuh kayak Sandra dibikin ketar-ketir teman-teman. Yang biasanya bisa lolos, yang biasanya bisa kabur gitu aja, sekarang udah gak bisa nih. Karena Sandra pun juga sadar ternyata Sandra diikuti sebegitunya oleh pihak kepolisian. Ya mau gimana pun juga ya Sandra tetaplah harus bertanggung jawab teman-teman. Maksudnya polisi pun juga dalam hal ini pun juga bekerja dengan sangat baik untuk bisa gimana caranya segera menangkap si Sandra ini. Karena semua bukti-buktinya ada pada Kenzo. Yap, sebuah pintar banget ya apa yang Kenzo lakukan tuh, bener-bener pintar banget. Pura-pura mau jalan bareng sama Sandra, ambil dashcamnya, ambil memory cardnya, terus cabut, dilihat ada videonya, berikan kepada polisi. Keren banget, bener-bener keren banget. Dan ya memang sini bakal bikin Sandra orang maring ya, bakal bikin Sandra marah-marah gitu maksudnya. Tapi ya peduli amat ya, karena Sandra pun juga udah salah. Jadi ini adalah sebuah kejutan sih yang pada akhirnya bikin kita pun juga senang. Mimin yakin Mutiara pun juga pasti happy banget ya ngelihat Kenzo yang bersikap seperti ini, mau bantu memberikan keadilan kepada Mutiara juga. Karena kita pun juga semua tahu Sandra tuh udah terlalu lama gak pernah dihukum. Maksudnya selama ini bikin masalah kayak lolos-lolos aja, selama ini pun juga kayak gak pernah ada rasa bersalah gitu loh. Makanya ya harus segera diadili juga biar
biar jadi pelajaran juga buat Sandranya gitu, karena Sandra tuh selama ini benar-benar kurang ajar. Lihat aja betapa kurang ajarnya Sandra sama orang yang lebih tua kayak Bu Cynthia, kayak Rianti aja. Bahkan kita pun juga semua tahu Rianti aja pun juga terkadang kesel sama Sandra karena nggak bisa menghargai orang yang jauh lebih tua kan. Nah itu udah kayak momen kalau Sandra tuh memang nggak punya attitude yang bagus. Jadi ya at least dengan semuanya tuh bukan cuman kita bakal melihat Sandra di penjara teman-teman, bakal bikin semua orang pun juga kaget. Oh ternyata Sandra yang udah nabrak mutiara. Bayangin gak bakal sebanci apa semua orang kepada Sandra gitu loh, melihat Sandra yang seperti ini. Pasti dong teman-teman, karena mau gimana pun juga Sandra udah salah. Dan Sandra pun juga gak bisa berkilah, gak bisa berbohong, gak bisa gimana, gak bisa begini, gak bisa begitu, karena mau gimana pun juga tetap salah. Makanya ini bakalan menjadi sebuah hal yang pada akhirnya membuat Sandra pun juga hanya bisa mengakui semuanya. Aku salah di depan Kenzo, walaupun tentu Sandra bakal bawa embel-embel kalau mobilnya tuh ya remnya blong, nggak sengaja nabrak mutiara. Ya Ken, sebenci-bencinya aku sama mutiara nggak mungkin ngelakuin ini. Ini benar-benar pure kecelakaan. Nih tetap aja salah, mau gimana pun juga. Maksudnya tetap juga salah. Nah harapannya semoga Sandra segera dipenjara. Tapi jangan sampai hanya karena nanti mobil si Sandra ini tuh remnya blong, jadi akhirnya bikin hukuman Sandra tuh berkurang. Nah itu sih yang paling cukup bikin takut ya. Apalagi Sandra udah mulai curiga kalau Dina terlibat atas hal buruk kepada mobilnya atau rem mobilnya. Jadi mungkin Sandra bakal terus mencari Dina, mencoba ngebuktiin Dina pun juga bersalah, supaya at least begini mungkin ya, Sandra tuh yaudahlah nggak apa-apa di penjara, yang terpenting Dina pun juga di penjara gitu loh. Jadi kayak biar nggak kelihatan salah sendirian gitu. Padahal ya terserah Sandra aja sih kalau menurut Mimin ya, mau sama Dina sekalian di penjara pun juga nggak apa-apa, karena ya tetap salah karena ada yang meninggal, mutiara pun juga koma. Jadi sebuah harga yang ibaratnya kurang pantas kalau sampai Sandra ini sampai nggak dihukum. Harus benar-benar dibayar mahal lah semuanya. Sandra harus kena karmanya, Sandra harus betul-betul kena hukumannya, karena memang inilah yang menjadi tujuan bagi Kenzo sampai sejauh ini dan berhasil mengelabui Sandra dalam hal ini, supaya bikin semua orang pun juga sadar. Kenzo itu cuma pengen nunjukin kok, ya kalau orang salah tuh harus dihukum gitu loh. Kita kan sering banget ya, tadinya di awal udah ingin bilang juga, kalau di sinetron ini tuh giliran sama orang jahat polisinya support, tapi giliran sama orang baik kayak nggak support. Nah sekarang adalah waktunya, karena mungkin mutiaranya juga koma kali ya. Jadi dari segi cerita pun juga pengen dirubah supaya mungkin yang tadinya polisi susah nangkap Sandra akhirnya bisa ditangkap lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi apapun itu, semoga dengan ditangkapnya Sandra bikin mutiara pun juga segera sadar, karena memang sudah ada info juga Sandra bakal panik lihat mutiara yang sadar dan bisa menggerakkan tangannya. Intinya mutiara bakal segera sadar. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.